ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Saya ambil contoh sekarang yang sudah mulai mengoperasikan Uni Emirat Arab ya. Membutuhkan waktu dari mulai go nuklir sampai beroperasi itu 8 tahun. Jadi menjadi tantangan tersendiri kalau kita berbicara bukan teknologi, masalah politik. Ini kan masalahnya adalah term dari gubernur, presiden maupun parlemen itu kan 5 tahun, 5 tahun. Ini menjadi tantangan tersendiri. Apakah kita bisa membuat suatu komitmen di mana bisa melewati suatu batas otoritas atau rezim misalnya kita katakan 5 tahun di atas 5 tahun. Ini tantangan tersendiri. Karena ketika kita berbicara dengan kepala daerah, dengan parlemen, dengan presiden, kok begitu lama ya? Memang itu karena kita harus menjamin keselamatan dari masyarakat, maka perizinannya cukup rumit. Ke Pak Zaki Itu Suud kira-kira. Bihimni, kontroversi yang selama ini terdengar terkait dengan isu nuklir dan ketenaga nukliran, apakah ini juga menghampiri Indonesia? Apakah Indonesia juga punya semacam bad name atau disematkan ketika dunia berhati-hati sangat dengan adanya nuklir dan ketenaga nukliran ini, Pak? Ya, jadi begini Pak, untuk Indonesia kita tahu bahwa kita punya kondisi geografis, kemudian potensi bencana dan sebagainya yang cukup besar. Sehingga kalau saya sendiri menyimpulkan, untuk Indonesia, PLTN yang cocok itu minimal generasi 3+ atau generasi 4, di mana PLTN ini mempunyai kemampuan keselamatan inheren atau keselamatan pasif yang dia akan mampu mengatasi potensi bencana seperti yang terjadi di Chernobyl atau Fukushima. Jadi kalau ada pemicu seperti di Fukushima, kalau kita pakai teknologi generasi 3+, itu tidak akan memicu bencana. Gitu. Baik, kita ke Pak Jarod. Fukushima dan Chernobyl ini kan rupanya menjadi the biggest nightmare, mimpi buruk terbesar dunia. Mengapa kita sangat berhati-hati dalam mengembangkan nuklir atau ketenaga nukliran? Anda melihat bisakah kita sembuh dari mimpi buruk terbesar berupa Chernobyl dan Fukushima ini, Pak? Apakah kita sudah banyak belajar, ada banyak sekali moral lesson yang bisa kita ambil dari Chernobyl dan Fukushima? Ya, apa yang kita pelajari dari Chernobyl adalah keterbukaan. Kita harus memang dari sisi safety harus menyampaikan ke publik apa itu masalah teknologi nuklir. Kita tidak boleh mengisolasi diri. Kedua dari Fukushima, apa yang menjadi tantangan? Kita mencari lokasi di mana potensi tsunami dan potensi gempanya kecil. Makanya kita pilih daerah-daerah bisa Kalimantan, bisa Bangka dan lain sebagainya. Plus tadi yang disampaikan oleh Pak Zaki Suud, bahwasanya kita memilih teknologi-teknologi yang relatif lebih baru dibanding kalau teknologi yang di Fukushima atau di Chernobyl yang mungkin generasi 1 atau 2. Nah, ini menjadi suatu pelajaran penting. Dan yang penting mendapat dukungan dari masyarakat. Itu yang penting, baik nasional maupun lokal. Tanpa itu tentu saja pemerintah akan sulit menentukan. Sebagai contoh, Badan pernah melakukan survei nasional tahun 2014 sampai 2016, di atas 70% masyarakat mendukung secara nasional. Bahkan survei terakhir di Kalimantan Barat itu tahun 2019 87,17% itu mendukung PLTN. Nah, inilah faktor penting pelajaran kita dari Chernobyl. Bagaimana mendapatkan dukungan masyarakat, kita transparan ke masyarakat, memilih lokasi yang aman, relatif terhadap gempa dan tsunami, dan juga bagaimana kita menentukan teknologi yang lebih bagus, lebih baru daripada teknologi-teknologi yang dipakai di Fukushima dan Chernobyl.